Florida, negeri tropis dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, pantai yang membentang tanpa ujung, dan hutan lebat penuh kehidupan. Tapi, di balik semua keindahan itu, ada satu ancaman yang tumbuh dalam diam. Ia datang tanpa undangan, berkembang tanpa kendali, dan kini telah merajalela. Namanya iguana, makhluk yang dulu dipelihara karena eksotik, kini jadi musuh diam-diam bagi manusia dan alam. Inilah kisahnya. Bersama saya, Dewi, hanya di Trisakti Bird Farm. Iguana, reptil besar yang berasal dari Amerika Tengah hingga hutan hujan Brasil, dengan tubuh panjang, kulit bersisik, dan mata tajam yang seperti mengintai. Mereka menjadi salah satu hewan peliharaan favorit pada tahun 1960. Saat itu perdagangan satwa eksotik booming di Amerika. Tapi siapa sangka guys, dari kandang mereka kemudian lepas. Dan ini kejadian di Florida dengan iklim tropis dan pepohonan lebat adalah surga baru bagi mereka. Tak ada yang memperhatikan saat populasi mereka mulai tumbuh, hingga puluhan berubah jadi ratusan, ratusan jadi ribuan. Dan kini, iguana telah menjajah wilayah pesisir, dari Palm Beach sampai Broward, dari Teluk Florida hingga selatan Puerto Rico. Mereka sih tidak menggonggong, tidak menyerang manusia, dan kelihatannya hanya memakan tumbuhan. Tapi, di balik wajah tenangnya itu guys, iguana adalah perusak diam-diam. Mereka itu sering menggali tanah hingga menyebabkan trotoar retak, tanggul jebol, dan jalan runtuh. Di West Palm Beach, seekor iguana menggali tanah di bawah bendungan air kota. Kerugiannya bisa mencapai 1,8 juta dolar. Wow banget bukan? Dan mereka tidak berhenti di situ guys. Ada lagi nih ulah mereka, yaitu kotoran iguana mengandung bakteri salmonella yang bisa mencemari kolam, teras rumah, bahkan makanan manusia. Bau, kotor, dan penuh risiko kesehatan. Mereka bukan hanya gangguan lingkungan, tapi ancaman nyata bagi kehidupan perkotaan. Faktanya, iguana bisa hidup hingga 20 tahun di penangkaran dan 8 tahun di alam liar. Hebatnya lagi nih, setiap tahun, seekor betina bisa menggali terowongan sepanjang 24 meter dan bertelur hingga 76 butir. Dengan angka itu, tidak butuh waktu lama hingga satu kota bisa dikuasai mereka. Dan yang mengejutkan, iguana tidak hanya selalu berwarna hijau. Mereka bisa berwarna coklat gelap, oranye terang, bahkan merah muda menyala. Cantik ya, berbahaya, sangat. Keahlian mereka tak berhenti di darat saja guys. Iguana adalah perenang ulung, bisa bertahan di air asin maupun tawar, dan menyelam hingga 4 jam. Tak heran mereka bisa berkembang di kanal, rawa, sungai, hingga pekarangan rumah warga. Ini nyata guys. Lalu, apa yang bisa dilakukan manusia di Florida? Memburu iguana. Itu legal ya di sana, tapi ada syaratnya. Harus cepat, tepat, dan tanpa rasa sakit. Dengan senapan angin, tusukan langsung ke otak, dan bagian kepala. Petani bahkan mengatakan, sekali pukul dengan sekop, tapi pastikan langsung lewat tuh. Tapi pemburu kadang tidak selalu akurat. Saat tembakan meleset, iguana melarikan diri ke semak atau sungai. Mereka harus dikejar, ditangkap, dan disudahi dengan satu tembakan di kepalanya. Sedikit sadis sih, tapi mau bagaimana lagi? Setiap iguana yang mati ditimbang, diukur, dan dibawa ke tempat pembuangan khusus. Perangkap juga jadi senjata utama. Jaring besar, tali pancing, dan alat pengikat leher
jadi teknik yang umum digunakan di sana. Dengan kesabaran tinggi, satu persatu iguana ditangkap. Hari itu, seorang pemburu menangkap 12 ekor hasil dari perburuan sepanjang tepi kanal. Tapi ada satu ide yang cukup kontroversial sih, yaitu mengubah iguana jadi makanan. Ada yang pernah makan daging iguana? Komentar ya. Di Amerika Tengah, daging iguana dianggap makanan lezat dan bergizi. Bahkan ada peternakan khusus yang memproduksinya untuk konsumsi. Ini rada gokil sih. Nanti kita bahas juga yang ini ya. Jika tren ini diadopsi oleh petani Florida, maka iguana bisa jadi sumber protein murah meriah dan sekaligus dikendalikan. Masalahnya, terkadang terkendala oleh budaya. Belum tentu semua orang Amerika siap menyantap daging kadal berukuran 5 kaki. Iguana dulunya adalah hewan peliharaan, tapi kini jadi simbol bahwa alam tak bisa ditebak. Mereka mengajarkan kita satu hal, bahwa ketika manusia ikut campur tanpa bijak, alam akan menyeimbangkan dirinya dengan caranya sendiri. Dan terkadang, caranya sangat tidak nyaman. Inilah kisah sang iguana. Saat malam mulai merayap di atas padang rumput Amerika, di antara gulungan kabut dan desiran angin yang menggigit, terdengar suara yang memecah keheningan. Auman panjang, lirih, dan menyeramkan. Itu bukan serigala, itu adalah coyote, guys. Dialah sang penjelajah malam yang lincah, cerdas, dan penuh taktik. Mereka datang tanpa suara, mencuri, mengendap, dan menyerang. Dan kini, mereka menjadi mimpi buruk bagi para petani dan warga di sana. Inilah kisah pertarungan sunyi antara manusia dan makhluk bayangan. Selamat datang di Trisakti Bird Farm. Bersama saya, Dewi, pembaca naskah paling kece di kampus. Coyote itu adalah keturunan jauh dari serigala. Dia adalah salah satu predator paling fleksibel dan cerdik di bumi. Mereka bisa hidup di mana saja, dari hutan lebat, gurun panas, sampai tengah kota besar. Mereka berjalan sendirian atau membentuk kelompok kecil yang saling terhubung lewat aumannya. Dengan kecerdasan alami, indera tajam, dan kemampuan berburu luar biasa, coyote mampu menjatuhkan mangsa yang jauh lebih besar dari tubuhnya. Dari tikus, ayam, hingga anak sapi semua bisa jadi korban. Bahkan, anjing peliharaan pun tak selalu aman dari sergapan malam mereka. Di banyak wilayah pedesaan Amerika, coyote bukan lagi sekedar hewan liar. Mereka adalah masalah yang berjalan dengan 4 kaki. Jejak mereka ditemukan di sekitar ladang, kandang ternak, bahkan dekat jendela rumah. Serem banget kan? Gak bisa bayangin, Dewi. Petani menyebut mereka hantu padang rumput. Diam-diam mengintai selama berhari-hari. Lalu, saat kesempatan datang mereka menyerang. Seekor, 2 ekor, atau bahkan 1 kawanan, menyeret domba, mengganggu sapi, mencuri ayam, dan bagi petani, itu berarti kerugian, guys. Setiap jejak di lumpur, setiap auman di malam hari, bisa berarti bencana datang menjelang pagi. Untuk melindungi hasil ternak mereka, para petani pun bertindak. Berburu coyote bukan sekedar tradisi tapi kini jadi kebutuhan. Mereka memasang jebakan,
menggunakan anjing penjaga, dan bersenjata lengkap. Ada pula yang menggunakan pemanggil suara merekam suara Coyote sendiri untuk memancing mereka keluar dari persembunyiannya. Di malam hari, mereka menunggu dengan senapan laras panjang, teropong malam, dan kesabaran yang luar biasa. Sekilas, ini seperti adegan film perang, tapi bagi para petani, ini adalah perang nyata. Perang untuk mempertahankan hidup. Seru kali ya, kalau Dewi ikut berburu, haha. Tapi Coyote bukan musuh yang mudah dikalahkan. Mereka cepat belajar. Mereka cerdik dan sangat subur. Jika populasi mereka ditekan, tubuh mereka bereaksi. Hormon meningkat, dan anak yang lahir jadi lebih banyak. Kok bisa ya seperti itu? Ada yang tahu jawabannya? Tulis di komentar ya. Seekor induk bisa melahirkan hingga 7 anak sekaligus, dan hanya butuh waktu beberapa bulan sebelum mereka menjadi pemburu baru. Coyote tak bisa dibasmi dengan kekerasan semata, karena setiap yang jatuh akan digantikan yang baru. Mereka adalah lambang dari daya tahan alam, yaitu keras kepala, gigih, dan berbahaya. Wow, banget sih! Dan kini, mereka bukan hanya ada di hutan. Coyote telah masuk kota, guys. Mereka menyelinap di balik pagar taman, menyusuri selokan, bahkan berjalan di trotoar kota. Sampah restoran, hewan peliharaan, dan tikus kota, semua jadi makanan mereka. Orang kota mungkin tidak sepenuhnya sadar, bro. Tapi kamera pengintai di banyak jalan telah merekam pergerakan mereka. Diam-diam, kota kita jadi rumah kedua bagi mereka. Selain kerugian ekonomi, kehadiran Coyote juga membawa risiko kesehatan juga nih. Mereka pembawa penyakit seperti rabies, parasit, dan penyakit yang bisa menyebar ke manusia maupun hewan peliharaan. Satu gigitan bisa menjadi malapetaka loh. Konflik antara manusia dan Coyote bukan lagi soal ternak lagi, tapi ini soal keseimbangan antara alam yang terus meluas dan manusia yang terus menyempitkan ruang hidup mereka juga, sis. Dalam kisah ini, Coyote bukan sekedar musuh, mereka adalah cermin. Cermin dari dunia yang makin berubah saat predator memasuki perkampungan dan petani berubah jadi pemburu. Kita harus bertanya, siapa yang sebenarnya menyerang lebih dulu? Dia atau kita yang diserang duluan? Di Trisakti Bird Farm, kami percaya bahwa setiap makhluk memiliki tempatnya sendiri di alam. Tapi saat keseimbangan terganggu, maka kita harus menata ulang dengan kepala dingin dan hati yang sadar sepenuhnya. Terima kasih telah menyimak video ini ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak tertinggal kisah-kisah luar biasa dari dunia hewan. Karena di Trisakti Bird Farm, kita bukan hanya bicara tentang burung, tapi juga tentang semua makhluk yang diam-diam membentuk kehidupan ini. Saya Dewi, mewakili tim Push Rank Trisakti Bird Farm. Kami sampaikan terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.